Khusus kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat Kidung Jemaat 10 bait 1 dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja, dan kita akan melanjutkan dengan bahasa Inggris, Praise the Lord the Almighty. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kita menyanyikan dalam bahasa Inggris. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is lion and salvation. Hallelujah, now to His temple known ye. Praise Him in glad adoration. Praise to the Lord, who hath all things so wondrously written. Shelters the under His wings, yet so gently sustained. Hast thou not seen how Thy Messiah's have been, granted in what He ordained? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu ini. Sekarang kita berada di hadapan-Nya, dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Saudara silakan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini yang diambil dari Mazmur 3 ayat 2 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita sambut dengan NKB 3, terpujilah Allah. Kasihnya, dulunya semua.
kita akan mendoakan anak-anak kita, dan sebelumnya mereka akan memuji Tuhan. Silakan anak-anak sekolah minggu masuk ke dalam. Kiranya ada yang para orang tua yang membawa anak-anak yang mau didoakan, silakan juga bawa ke depan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Gereja adalah di mana? Di seluruh dunia. Dan di Bukit Doa. Oke, di seluruh dunia ganti dengan di Bukit Doa ya. 1, 2, 3. Nah, dari awal dulu. 1, 2, 3. Aku gereja, kamu gereja. Orang tua ikut ya. Sama-sama gereja, ikut Yesus di seluruh dunia. Gereja. Oke, stop ya, stop. Dan mengikut Yesus
Di seluruh dunia ganti dengan di bukit doa. Oke, guru-guru bantu. 1, 2, 3. Ikut Yesus. Oke. Susah dipotong-potong ya. Dari awal saja. 1, 2, 3. Aku gereja, kamu gereja, kita bersama gereja. Ikut Yesus, ikut doa, sama-sama gereja. Ayo orang tua bantu. Gereja bukanlah dunia. Oke, sebelum berdoa, anak-anak ikuti Bapak ya. Pertama, ikuti 1, 2, 3. Terima kasih Papa dan Mama sudah antar adik ke gereja. Terima kasih kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang mengasihi kami semua, yang siap memberitakan firman Tuhan hari ini. Kita mau berkat Tuhan. Memuliakan nama yang tulus dari Papa dan Mama mereka. Guru-guru sekolah minggu, peran firman. Seperti guru-guru sekolah minggu yang akan melayani mereka, yang dalam persembahan Tuhan. Orang yang mengasihi mereka. Berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan mengasihimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Hari ini kekal selama. Haleluya. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, ya Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau sangat mengasihi kami semua, dan terbukti Engkau telah memelihara kami dari hari Minggu lalu sampai minggu ini. Engkau telah memanggil kami dalam satu persekutuan yang indah di rumah-Mu yang kudus ini. Kami telah mengangkat puji-pujian syukur dan puji-pujian sukacita. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk menerima firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom saudara. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat datang adik-adik dari pengurus pemuda-pemudi wilayah kota yang tergabung dalam panitia rally. Panitia rally, jadi hadir saat ini dari seluruh gereja di wilayah kota. Ya, 10 gereja lebih ya. Mereka akan mengadakan ibadah rally dan sebelum melakukan hal itu akan didoakan sebentar. Selamat datang juga, saya senang melihat ada Opa dan Oma Nainggolan dan tentu juga saudara-saudara yang lain, baik warga jemaat Tuhan maupun para simpatisan yang selalu datang beribadah di tempat ini, dan juga khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin saja baru pertama kali beribadah di gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa. Kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis jemaat, menyambut kehadiran saudara-saudara dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan mengasihi dan memberkati saudara. Demikian juga saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Saya lihat Pak Lumansik ya, beliau bertugas di Sorong, setiap hari Minggu ikut ya, paling rajin mengikuti ibadah streaming. Pak Lumansik, shalom. Dan juga semua saudara yang lain yang ikut ibadah dimanapun saudara bisa mengikutinya. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Saudara, judul bacaan kita hari ini adalah nyanyian syukur atas keselamatan. Apakah keselamatan itu penting dalam kehidupan kita, atau biasa-biasa saja? Di dunia ini saudara-saudara, dalam berbagai pengajaran agama, inti ajarannya adalah ajaran keselamatan.
dan ajaran cinta kasih, ajaran damai sejahtera. Tetapi saya agak aneh juga mendengar bahwa ada satu agama yang tidak memiliki konsep keselamatan. Hidup ya begitu ada, dan habis itu mati. Setelah mati ada lagi, dan mati lagi. Begitulah circle yang terjadi. Hidup mati, hidup mati. Dan tidak ada konsep tentang keselamatan itu. Tetapi kekristenan dengan jelas mengajarkan tentang hal itu. Kitab Kejadian mengajarkan kita bagaimana proses hidup kita yang diawali dengan proses penciptaan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan menciptakan bumi ini, manusia belum ada. Dia sediakan segalanya yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian baru dia menciptakan manusia. Tetapi manusia yang diciptakannya segambar dengan Allah itu tidak bisa menjadi citra Allah yang baik. Ada banyak godaan, tantangan, kekeringan, kelaparan, sakit penyakit, ancaman, bahaya diserang oleh musuh, membuat manusia itu lemah. Dan di situ konsep keselamatan mulai muncul dari Allah sendiri. Allah berinisiatif untuk turun ke bumi mencari manusia itu. Kitab Yesaya ini adalah kitab profetis. Kitab yang banyak menceritakan tentang kedatangan Mesias. Bagaimana sang penyelamat itu akan datang. Itu banyak diceritakan dalam kitab Yesaya, termasuk pasal 12 ini. Pasal 11 saudara, di situ dengan lebih tegas lagi menceritakan tentang kedatangan Raja Damai. Kemudian pasal 13 adalah penghukuman yang disediakan bagi mereka yang menolak kedatangan Raja Damai itu. Sementara di pasal 12 ini adalah ajakan untuk mengucap syukur. Inti bacaan kita 6 ayat ini sebenarnya hanya mengajak untuk mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Tapi boleh dirinci dan didetailkan menjadi 3 hal. Coba kita lihat. Apakah Tuhan pernah marah? Jelas. Apakah Tuhan pernah kecewa, kesel, uring-uringan, mangkel? Jawabannya iya. Ayat 1 menyimpulkan Tuhan itu murka. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Kenapa Allah murka kepada Yesaya? Kalau kita lihat bagaimana Yesaya dipilih, Yesaya itu tidak mau. Suara Tuhan, siapakah yang mau kuutus? Yesaya nggak mau. Dia pikir mencari penyakit untuk menjadi pelayan dan pemimpin bagi Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Dan dia tidak mau. Kalian 31 orang, ada 31 lebih ya. 31 orang mau menjadi panitia. Mudah-mudahan dapat rema dari firman ini. Banyak orang menolak untuk melayani, tapi kalian mau. Yesaya awalnya menolak karena dia berpikir di dalam dirinya tidak ada gunanya menjadi abdi Allah, menjadi nabi, menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Malaikat Tuhan datang, ambil bara api dari belanga yang sedang berkobar-kobar. Bara itu disepit dan ditempelkan ke dalam mulut Yesaya.
itu sebagai lambang pengudusan. Dan setelah itu Allah bertanya lagi, siapakah yang mau kuutus? Setelah dia dikuduskan oleh Tuhan, baru dia menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sejak dia diutus oleh Tuhan, dia mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti keluhan Tuhan dan kemurkaan Tuhan. Itu dikatakannya dalam ayat 1, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tapi apakah Tuhan murka selamanya? Dia mengatakan tidak. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Saudara, kemurkaan Tuhan ini harus menjadi perhatian kita. Karena kita seringkali bermain-main di dalam keimanan kita. Cara hidup kita masih saja sama seperti orang Israel. Kita akan mengatakan praise the Lord, puji Tuhan, haleluya. Pada saat Tuhan menolong kita dan melimpahi kita dengan berbagai hal yang menyenangkan hati kita. Giliran kesusahan tiba. Dan kesusahan itu tidak bisa dijelaskan. Hari ini saudara, saya 2 hari lalu ketemu di kantor Sinode, seorang yang bertanya kepada saya tidak tahu kenapa penderitaanmu begitu berat. Padahal wajah saya happy-happy saja. Saya datang sumringah karena saya mengambil sertifikat baptis dan sertifikat wedding. Tetapi orang mengatakan kok, bebanmu berat sekali. Apa yang kamu dengar? Katanya begini. Lu katanya, kamu lihat sekarang di hadapanmu berdiri. Apakah saya seperti itu? Berarti tidak benar ya? Ya seperti yang Anda lihat. Mungkin ada kemurkaan Tuhan dalam diri saya. Karena saya tidak berhasil memerangi kebatilan dan kejahatan. Barangkali saya gagal menekan dan meniadakan korupsi di gereja. Barangkali itulah kesalahan terbesar sebagai pemimpin. Tetapi di sisi lain saya juga memberi teladan yang kurang bagus barangkali bagi warga jemaat. Sehingga ada kemurkaan Tuhan. Dan saya sadar itu. Ya doakan saja. Saya katakan kepada sahabat itu, doakan aja. Seperti apa yang Anda dengar. Tetapi saya melihat Tuhan itu teramat baik buat saya. Kasihnya tidak pernah kekurangan. Terkadang saudara kita melihat Tuhan itu murka. Tuhan itu marah. Karena ada kekeliruan kita. Justru itu baik saudara. Ketika kita sadar bahwa Tuhan itu sedang marah, kita harus mengerti seperti Yesaya. Dia mengerti Tuhan marah karena kesalahan umatnya. Tetapi dia juga mengerti bahwa kemarahan Tuhan tidak selama-lamanya. Kemarahan Tuhan juga bisa berhenti ketika umat menyadari kekeliruannya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan tidak hanya menyediakan warning, peringatan, hukuman, tetapi Tuhan juga menyediakan sumber kehidupan. Air itu paling vital dalam hidup kita. Orang bisa tidak makan, barangkali 3 hari tidak makan, mungkin masih bisa. Tapi jangan kekurangan air dalam 1-2 jam atau setengah hari. Kalau kita ke toilet dan yang kita keluarkan di situ kuning ketika kita pipis ya, itu sudah berbahaya untuk ginjal kita. Nanti biasanya kalau di hotel atau di kantor-kantor yang memberi peringatan itu akan dikasih warna. Kalau warnanya putih itu bagus, ginjal kamu sehat. Tapi kalau sudah agak
keruh, itu hati-hati. Apalagi kalau sudah keruh sekali, sudah kuning begitu, segera lakukan perbaikan. Kalau enggak, ginjal akan bermasalah. Air, saudara, sangat vital dalam hidup kita. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dari teks ini sebenarnya Yesaya juga bicara tentang masa depan. Sebagai seorang nabi, dia sudah melihat bagaimana Yesus, Sang Mesias itu akan datang. Dan saudara, kita ingat percakapan antara Yesus dengan perempuan di Samaria. Perempuan Samaria di satu sumur itu mengatakan, "Akulah air hidup. Barang siapa yang minum, dia tidak akan haus lagi." Jadi yang disampaikan oleh Yesaya dalam ayat 3 itu adalah bicara tentang Mesias, tentang Yesus Kristus yang adalah air itu sendiri, air hidup itu sendiri. Dan pada masa kini dibuka kesempatan bagi semua orang, termasuk kita juga orang-orang percaya. Pada saat terjadi kekeringan, pada saat terjadi pergumulan, pada saat terjadi permasalahan, datanglah kepada Yesus untuk minum air kehidupan itu. Maka jiwa kita akan disegarkan. Mungkin masalahnya belum selesai, tetapi ada ketenangan dalam dirimu. Engkau tidak menjadi lebih jahat, tidak menjadi lebih jatuh, tetapi kejatuhan itu, tantangan itu membuat dirimu kuat dan semakin memahami dalamnya kasih Tuhan. Poin yang terakhir, ayat yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dari ayat terakhir ini, saudara, ada poin yang terakhir yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, dua hal supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Bersyukur juga dengan orang yang berhasil dan kita bisa belajar kepada mereka, menimba ilmu dan pengalaman, mendengarkan petua dan nasihatnya. Tapi sering terjadi ketika orang lain berhasil, dia tidak senang, timbul cemburu dan iri hati, sama seperti Kain ketika Habel. Mana yang ini yang membunuh yang mana? Pak Simon, yang mana yang membunuh? Kain ya, Kain membunuh Habel. Ya. Kenapa adiknya dibunuh? Karena timbul rasa cemburu dalam hatinya. Inilah misteri manusia. Dia tidak senang melihat orang lain sukses, tidak senang melihat orang lain berhasil, tidak senang melihat orang lain memberi persembahan lebih banyak. Timbul rasa iri hati dalam dirinya. Nggak tahu. Satu hari saya tanya, kenapa sih kamu sikapnya seperti itu? Nggak tahu, pokoknya enak aja ini. Apalagi hubungan antar ipar ya. Ini paling susah ini. Ada 3 ipar misalnya, jadi seorang tua punya 3 anak. Semuanya menikah, jadi punya 3 ipar. Kemudian ibu mertua sayang kepada salah satu, berarti 2 ini terabaikan. Kalau kita tanya juga ibu mertuanya, kenapa ibu mesti cuma sayang 1 orang dan mengabaikan yang lain? Nggak tahu juga. Pokoknya di hati ini kalau sudah lihat saya mantu saya itu, saya sayang aja perasaan saya. Giliran ngelihat yang 2, males deh. Pingin nyubit aja anaknya. Jadi anaknya dicubit, biar nggak datang-datang, gitu ya. Kalau kita tanya kenapa sikapmu begitu, nggak tahu, begitu aja kejadiannya. Ternyata di Alkitab juga begitu kan. Kenapa Esau, siapa itu? Ishak lebih menyayangi Esau
dan istrinya lebih menyayangi adiknya Yakub. Karena saking tarik menarik menyayanginya sampai dipalsu lagi oleh ibunya. Ya, tangannya dipalsu, diisi bulu-bulu. Tapi suaranya, ini suara adiknya, tapi tangannya ada bulu. Kalau tanya mereka kenapa kamu orang tua kok satu lebih sayang kepada yang tua, satu lebih sayang kepada anak. Itu juga satu misteri. Tapi Yesaya mau mengajarkan kita, bermasmurlah dan bersyukurlah. Hilangkan rasa dengki, rasa cemburu, rasa tidak enak di hati kalau melihat yang lainnya berhasil. Panggillah nama Tuhan. Yang muda-mudi ini pasti banyak gejolaknya. Pernah nggak kalian punya pengalaman? Pacar saudara direbut oleh temannya sendiri. Kan itu menyakitkan sekali kan? Dan kalau ditanya pacarnya, kenapa kau rebut pacar temanmu? Soalnya kalau minta terang-terangan nggak dikasih. Ya nggak? Ada nggak begitu? Kamu beruntung banget loh, punya cowok ganteng, pinter, kaya lagi. Boleh dong sekali-sekali pacarmu gantian, biar dia macarin saya, biar pernah ngerasain gimana jadi pacar orang kaya. Pasti tidak mau kan? Gila, ini kalau yang handphone mungkin boleh pinjam sekali-sekali, apa pakaian mungkin boleh, tapi pacar jangan. Kan begitu kalian kan? Tidak akan rela. Oleh karena itu, panggillah nama Tuhan. Dia memiliki segalanya. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia juga yang mengatur rezeki kita. Kitab Amsal mengatakan, kau mau susah payah bekerja, kalau tidak diberkati oleh Tuhan itu sia-sia. Sia-sia kau bangun pagi-pagi, sia-sia semuanya. Tapi kalau Tuhan berpihak, kalau Tuhan memberkatimu, apapun jadi. Oleh karena itu, panggillah namanya. Dan poin berikutnya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai murid-murid Tuhan adalah memberitakan perbuatan Tuhan. Oleh karena itulah kita diberi talenta yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, supaya di situ kita memberitakan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau juga bisa marah dan murka karena kesalahan kami. Tetapi Alkitab juga menjelaskan kepada kami bahwa tidak selamanya Engkau marah, tidak selamanya Engkau murka apabila anak-anak mau datang kepada Tuhan. Kami yang hidup diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memanggil nama Tuhan, dan untuk menceritakan perbuatan Tuhan dimanapun kami berada. Mampukanlah kami ya Tuhan menjadi murid-murid, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang setia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan melakukan pelantikan panitia ibadah reli pengurus pemuda Kristia sewilayah kota. Saya mengundang saudara-saudara, anak-anakku untuk maju ke depan untuk didoakan. Jadi ketuanya dalam ibadah reli ini adalah saudara Jeffrey, jadi anggota dari warga Jemaat Bukit Doa. Jadi itu sudah menjadi tradisi di mana atau siapa yang terpilih menjadi ketua, dia dilantik dan didoakan di gerejanya sendiri. Jadi, terima kasih adik-adik dari seluruh gereja di wilayah kota sudah datang untuk didoakan dan dilantik. Sebelum saudara didoakan dan dilantik, kelihatannya kapalnya nggak seimbang ini ya. Bisa digeser. Ini mati ya? Oh ya. Ya, digeser sedikit, jadi sudah biar seimbang ya. Oke, ada dua pertanyaan yang saya mau ajukan. Dan ketika saudara menjawab, angkat tangan saudara. Dan ikuti kata-kata saya. Mudah kan? Jadi tidak terlalu susah kan? Yang pertama, apakah saudara-saudara semuanya percaya bahwa Tuhanlah yang telah memilih saudara untuk menjadi panitia dalam ibadah reli ini? Walaupun hanya 3 bulan, tetapi itu juga penting. Jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan karena sakit hati dan tersinggung. Tak boleh itu terjadi ya. Jadi saudara telah dipilih oleh Tuhan dan dipercayakan akan tugas ini. Lakukanlah tugasmu dengan setia. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhanlah yang telah memilih saudara untuk menjadi anggota panitia ibadah reli PP Kristia sewilayah kota? Kalau saudara percaya, angkat tangan saudara. Ikuti saya seperti ini. Ya, saya percaya. Baik. Turunkan dulu. Yang kedua, apakah saudara bersedia melakukan tugas ini dengan setia, tidak komplain kemanapun juga, karena saudara ada di sini adalah panggilan hatimu, bukan didorong-dorong. Jeffrey, kamu didorong oleh Ibu Miftah nggak? Enggak kan? Siapa yang saya kenal lagi? Elton, kamu didorong oleh Pak Billy? Bukan. Hatimu kan?
Mana lagi? Nona ini saya nggak tahu namanya. Siapa namanya dia? Jenika. Jenika, kamu didorong oleh siapa untuk ada berdiri di sini? Dari hati sendiri kan? Baik, jadi saudara ada di sini itu panggilan imanmu dan panggilan hatimu. Jangan komplain, jangan kesel, jangan marah kepada sahabatmu yang sama-sama melayani. Sukseskan pelayanan dalam 3 bulan ini. Bangkitkan pemuda-pemudi di seluruh wilayah kota. Itu ada di pundakmu. Untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka, hai pemuda-pemudi wilayah kota, bangkit. Mari kita layani Tuhan. Sukseskan ibadah reli ini. Jadi pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara bersedia untuk melakukan tugas ini dengan setia dan penuh kegembiraan? Kalau saudara bersedia, angkat tangan saudara. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudara bersedia? Baik, turunkan tangannya. Berdasarkan keyakinan iman dan kesediaan saudara, maka saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini melantik saudara-saudara untuk menjadi panitia ibadah reli PP Kristiase wilayah kota di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, mari kita beri tepuk tangan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa bersukacita hati kami ketika kami melihat pemuda-pemudi gereja yang ada di wilayah kota. Mereka memahami panggilan-Mu dan bersedia melayani Tuhan, menjadi panitia reli PP Kristiase wilayah kota. Berkatilah mereka ya Tuhan, karena mereka memiliki kerinduan hati untuk melayani-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Tuhanlah kiranya menjadi pelindung mereka dan kekuatan mereka. Walaupun hanya 3 bulan, berilah kesetiaan dan kemampuan kepada mereka untuk menyelesaikan tugas panggilan ini. Kami mengucap syukur juga untuk para orang tua yang selalu mendoakan mereka agar hidup mereka ada di jalan Tuhan, dijauhkan dari seks bebas, dari narkoba, dari berbagai hal yang bertentangan denganmu, tetapi hidup mereka ada di jalan Tuhan. Tuhan memberi perlindungan dan keberhasilan dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam pelayanan mereka. Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bertambah-tambahlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus dalam hidup dan pelayananmu hari ini sampai tugasmu selesai. Amin. Sekarang silakan naik ke atas, menghadap ke jemaat, dan pujilah Tuhan dengan lagu yang sudah kalian persiapkan. Silakan.
Baik, adik-adik pemuda tetap di depan. Saya mengajak sidang jemaat untuk mendukung mereka dengan menaikkan pujian berserah kepada Yesus. KJ 364 ayat 1 dan 2. Sekarang diberi kesempatan kepada paduan suara jemaat Bukit Doa untuk memuliakan Tuhan dengan lagu yang sudah dipersiapkan.
Bimbinglah jiwaku Tuhan. Itulah pujian dari paduan suara jemaat. Terima kasih kiranya pujian ini menyukakan hati Allah dan kita semua diberkati. Shalom, masih ada sukacita? Haleluya. Ya, mohon perhatian dan waktunya untuk mendengarkan warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Ucapan terima kasih yang kedua kepada paduan suara jemaat Bukit Doa yang telah mempersembahkan pujian yang begitu indah dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita masuk dalam agenda pelayanan kita untuk minggu ini. Pada hari Kamis ada ibadah wilayah pada hari yang sama dan jam yang sama. Untuk di wilayah Harun bertempat di keluarga Bapak John R. Latu Perisa. Untuk ibadah kebersamaan di wilayah Maria, itu bertempat di ruang ibadah lantai 1. Untuk wilayah Petrus bertempat di keluarga Bapak Paulus Mbate. Dan pada hari Jumat ada kelas katekisasi dan persekutuan Bapak Kristia Winangun. Pada jam 19.00 itu kelas katekisasi di gedung gereja Bukit Zaitun lantai -2. Dan pada 19.30 ada persekutuan Bapak Kristia Sawinangun di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Dan pada hari Sabtu ada Youth Fellowship, yaitu persekutuan pemuda Kristiasa GKPB Bukit Doa pada jam 19.00 bertempat di gedung gereja ruang Bukit Zaitun lantai -2. Kita masuk kepada warta bahwa jemaat pada saat ini. Pelantikan panitia ibadah reli persekutuan pemuda Kristiasa GKPB wilayah kota yang sudah kita saksikan tadi. Untuk pengumpulan sampah plastik, untuk penimbangan sampah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 mulai pada pukul 12.00 sampai pukul 13 WITA. Jemaat bisa membawa sampah dan dari rumah mulai pukul 9 sampai pukul 12 WITA. Beras hasil penimbangan sampah diterima pada bulan Oktober 2022. Untuk perbaikan plafon ruang ibadah lantai 1, perbaikan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2022 hingga minggu ketiga bulan September 2022 agar menjadi perhatian dan dukungan warga jemaat. Untuk laporan keuangan pemasukan kita dalam bulan ini yaitu sebesar 24.681.000 dan pengeluaran yaitu sebesar 17.787.107. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini saya akan mendoakan secara khusus Pak Agustinus Tambunan yang merayakan ulang tahun pernikahannya di hari Rabu. Sedangkan yang lainnya saya sudah doakan semuanya tadi di pagi hari dalam ibadah pertama. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian bersamamu Bapa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur atas ketulusan hati, kerendahan hati, dan kebaikan hati dari Presiden Joko Widodo. Dalam kenaikan BBM ini banyak dikritik, tetapi itulah pilihan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Biarlah kiranya mereka yang demo dapat dengan lega dan puas menyampaikan aspirasinya. Polisi yang menjagai siang malam, Tuhan menghibur dan menguatkannya supaya tidak lost control dalam keadaan tersebut. Dan TNI juga yang membackup, Tuhan berikan perlindungan. Berkatilah seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, dan khususnya juga di daerah Bali. Tuhan memberkati pemerintahan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai pengurus-pengurus, klien adat, dan para klien-klien yang ada di Bali ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berkatilah juga pelayanan gerejamu di Pulau Bali ini yang dilakukan lewat panti asuhan, lewat yayasan-yayasan sosial, lewat sekolah-sekolah, dan juga pelayanan di kantor sinode dan juga di jemaat-jemaat. Tuhan kiranya memelihara dan memberkati gerejamu. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan Pak Agustinus Tambunan yang pada hari Rabu yang akan datang merayakan ulang tahun pernikahannya. Pak Agustinus Tambunan dan Ibu Damos Yulita Sari Sihombing. Kiranya cinta mula-mula, kasih setia, dan ketulusan selalu ada di rumah tangga ini. Saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan memberikan umur panjang serta kebahagiaan di hati mereka. Kami doakan seluruh warga jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka, yang sedang bergumul kiranya Tuhan juga menguatkan dan menghibur mereka. Dan kami doakan juga tamu-tamu, baik yang datang dari luar negeri, dari luar pulau, kiranya Tuhan juga mengasihi mereka. Seluruh kegiatan kami yang sudah diwartakan tadi dalam warta liturgi ini, kiranya mendapat perhatian dari seluruh warga jemaat Tuhan. Bagi mereka yang menerima kehadiran saudara-saudaranya dalam ibadah keluarga di wilayah masing-masing, dan juga ibadah kebersamaan yang akan dilakukan pada hari Kamis, kiranya Tuhan juga memberkati liturgos yang akan memimpin dalam puji-pujian, dan juga hamba-hambamu, para majelis juga yang akan melayani dalam pemberitaan firman. Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga anggota-anggota keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, cucu, dan semua keluarga yang berjauhan dengan kami. Dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan juga memberkati mereka. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
saatnya kita akan memberi persembahan. Tetapi sebelum kita memberi persembahan, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian: siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita membawa persembahan, kita akan diiringi oleh pujian dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan seterusnya. Dan dihimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberi persembahan, tetap memperhatikan arahan dari majelis yang bertugas. Kristus berdoa.
yang dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Jehovah Jireh buat kehidupan umat manusia di muka bumi. Engkau Allah yang selalu menyediakan berkat-berkat bagi setiap umat manusia. Dan pada saat ini Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, kami datang membawa lewat persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan pembangunan. Kiranya persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di jemaat Bukit Doa di tempat ini. Adapun anak-anak Tuhan yang sudah memberi dengan penuh sukacita Tuhan, Engkau berkati di dalam usaha dan pekerjaan, Engkau berkati di dalam rumah tangga kami masing-masing, Engkau berkati kami di dalam pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan, Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 412 bait 1 sampai 3. Tuntun aku Tuhan Allah. Menjadi saksi Tuhan. Beritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saat teduh.